Kita pilih nanti ada 6 saham. Ya. Andalan. Ada 6 saham yang pilihan kita, dan juga ada 8 saham oversold. Yang teknikalnya tuh beda semua jual. Jadi kita mulai dulu. Dari yang pertama kita melihat situasi sekarang ini, market masih gonjang-ganjing, apakah mau balik ke 7.000 atau balik lagi ke 6.500. Saya pikir sih market masih konsolidasi ya. Jadi ini di slide berikutnya kita lihat juga ya, isunya juga masih sama kuat lah ya, negatif dan positif. Ya. Jadi yang pertama kita lihat dari yang positifnya, ya, di slide berikutnya di sini kita lihat asing masih tetap net buy masih 1,47 triliun. Semestinya sih sekitar 15 triliunan harus, karena kemarin sebelumnya ada net negosiasi net sale sekitar 17 triliun. Lupa lagi sahamnya apa. Ini agak merusak juga ya dari paradigma dari net buy net sell dari foreign juga ya, karena tapi secara substansi masih net buy lah. Indeks kita juga masih naik 0,65%, ya cukup bagus lah. Dan di Agustus ini kan biasanya horor, ternyata kita masih perform positif sampai saat ini 0,65. Yang kedua juga lihat positifnya juga pemulihan ekonomi kita makin baik di atas 5%. Ini saya cepat aja mungkin bisa dibaca. Rebound harga komoditas sekarang juga ini juga memberikan berkah juga ya. Nah, dari sekarang coal mulai bangkit lagi dari 123 sekarang $150 per metric ton, gas juga, oil sekarang udah kemarin ketika sampai 84 ya. CPO juga sama, kemarin sempat mencapai di atas 4.000 miliar ringgit. Jadi juga good untuk saham-saham emiten di komoditas ya. Dan berikutnya yang keempat juga sini akan ada lagi 27 saham baru ya, IPO perdana nanti, termasuk 7 diantaranya adalah saham jumbo ya, seperti contohnya kemarin kan Aman ya, Aman aja hampir naik lebih dari 150% ya. Dan juga kemarin juga ada Hill juga yang besar-besar ya, ada juga MPMA, PCO yang kemarin sudah naik banyak. Jadi ini juga kita bisa cermati bagi rekan-rekan di sini juga yang senang untuk IPO hunter ya. Dan berikutnya adalah kebijakan suku bunga kita masih tetap di atas, masih tetap di 5,5 sampai bulan Desember besok bulan depan. Itu juga masih positif lah. Jadi artinya indeks kita juga secara teknikal masih bullish, masih di atas ya. Masih bullish, masih di atas 6.813 ya, 200 hari moving average. Jadi ini mendorong indeks kita masih tetap konsolidasi ya. Oke, kita lihat itu yang positifnya ya, negatifnya ada 5. Jadi secara keseluruhan kita masih tetap positif ya. Jadi artinya meskipun cycle-nya sendiri dari September ini kurang bagus, tapi kita lihat kemungkinan untuk 2023 ini masih ada posisi untuk lebih rebound lagi. Jadi negatifnya kita lihat di sini potensi kenaikan suku bunga Fed karena juga inflasi lagi naik. Ya, efeknya jadi komoditas, juga suasana politik juga memanas ya, biasanya menjelang Pilpres juga ini yang mendorong juga investor global juga vakansi untuk masuk ke pasar Indonesia. Ya, pelemahan rupiah juga sekarang masih bertengger dari 15.500, 300 sampai dengan 15.500 juga membatasi posisi kenaikan indeks. Dan yang kelima sini siklusnya juga masih kita lihat di sini masih cukup bagus. Ya, secara keseluruhan sih dalam 10 tahun terakhir masih bagus ya. Tapi kalau untuk 5 tahun terakhir masih negatif, karena 4 tahun terakhir negatif, untuk September hanya naik di tahun 2021. Tapi secara keseluruhan di sini ada 6 positif, 5 negatif, berarti masih bagus lah. Ya. Jadi artinya masih ada potensi kenaikan. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk sini mungkin nggak begitu jelas, tapi di sini kita lihat di sini emang banyak merahnya ya, Agustus September. Jadi September juga terlihat juga sama seperti Agustus. Di Agustus kita bisa survive ya, masih bertengger antara di atas 6.550 sampai dengan 6.950 kemarin. Jadi masih bagus lah. Jadi kita lihat lagi di sini siklus berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini cuma sekedar ini aja. Ini tren suku bunga global, inflasinya Indonesia sekarang masih bertengger di atas 5,75. Ya, kenaikan suku bunga kemarin tertingginya di bulan Maret atau April ya. Jadi kita masih berkala. Ya, jadi artinya potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia sendiri masih tetap terjaga, tidak seperti The Fed. Jadi sebenarnya bagus lah untuk saham kita untuk di bulan September ini ya. Beda lagi kalau untuk sampai dengan akhir tahun. Berikutnya kita lihat di sini ya, rotasi sektor. Nah, mungkin ini banyak yang pernah lihat tapi agak bingung bacanya. Jadi emang dilihat di sini kenapa indeks kita masih konsolidasi. Ya wajar karena indeks kita dilihat di sini ada rotasi ya, leading, juga improving, lagging, dan weakening. Leading itu artinya apa? Artinya juga di puncak.
Ya, kalau sudah di puncak berarti akan menuju ke arah distribusi atau area profit taking. Di sini terlihat cyclical, ini adalah media dan juga sektor retail, makanya kemarin sektor retail mulai naik, contohnya kemarin kayak Era, Aceh juga kemarin 730, kemarin juga MAPI, ya MAPA juga sama, infrastruktur juga kemarin didukung oleh saham-saham seperti PJEO, ya, dijual juga saham-saham dari EBT, kebanyakan finance, ya. Ya, terlihat juga masih bagus, tapi lihat di situ posisinya sudah di level bawah, mendekati level setengah ke bawah, jadi maksudnya ke sektor ke weakening, tidak yang melemah. Makanya saham-saham perbankan, terutama di blue chip sendiri terlihat sudah mulai kenaikannya mulai tertati-tati dan sudah mulai agak rawan profit taking. Contohnya kemarin kayak BRI agak susah berapa kali ya, tidak tembus, 6 kali tidak tembus atas 50, Mandiri pun sama, ada berat naik lagi di atas 6.000, BCA pun sama di atas 5.400, apalagi BNI masih kisaran antara 8.800 sampai dengan 9.200. Kenapa? Karena dari cycle rotasinya sendiri sudah masuk ke distribusi. Ini yang weekly ya, mungkin kalau daily beda lagi. Jadi kita akan ngomonginnya kan per bulan September. Jadi ini yang mendorong indeks kita masih tetap konsolidasi. Yang industrial juga sama, ini didorong oleh saham-saham Grup Astra, terutama Gadget Tunggal, ASII, ya, Indomobil dan juga dari PNTR, yang paling besar di sana. Jadi terlihat di sini kalau rekan-rekan pengen beli, ya belinya yang improving, yang sebelah kiri atas. Itu baru mulai akumulasi, di situ ada basic material, di situ ada 6 subsektor, di situ ada BRPT, kemarin juga loncat tinggi di 800-an, kemarin sempat 1.055, tertingginya juga TPIA, seperti SMGR, situ juga INKP Tekim yang sempat di atas 9.000, dan juga ada MDKA, ya, dan juga Antam, dan juga yang base-nya adalah main aman. Yang aman termasuk juga dalam basic material, dan juga sektor energi mungkin kemarin sempat ada profit taking, tapi tetap nggak masalah lah ya, karena di sini akumulasinya masih bagus. Ada Arum, Eto, Akra, di situ juga ada ya, macam-macam di TMG, PTBA, Harum, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau cuannya banyak ya, cari saham-saham di market material atau energi di bulan September ini. Ya, mereka ini dua sektor ini akan membatasi potensi penurunan di saham-saham di sektor finance, infrastruktur, dan juga di industrial. Sementara kenapa Gotoh nggak naik-naik? Ya wajar, Gotoh dihajar terus ya, sektornya aja masih paling bawah, di paling lagging. Artinya kita mau melakukan aksi buy on weakness. Juga terdapat juga untuk saham-saham teknologi lain, contohnya kayak MTech, itu juga ada DMMX, itu juga ada NFCX, ya, terus juga ada WIR, juga WiFi dan Elite. Ya, jadi belum, jadi kapan kita mulai masuk ya, masuknya kita perkirakan sini sekitar 2 minggu lagi kita baru bisa masuk kalkulasi untuk saham-saham teknologi, karena dari sektornya sendiri sini masih lemah. Sementara yang sudah mulai jualan adalah non-cyclical, cycle adalah CEO, yang banyak saham-saham CEO masih kemarin, yang Ali, LSIP, SMP, DSMB, dan lain-lain. Dan juga situ juga ada sektor consumer. Ya wajar, makanya Wina Lover nggak naik-naik ya, karena dia sudah mulai masuk ke sektor distribusi lagi. Properti pun sama, kemarin juga relatif lebih terbatas ya, selektif. Kemarin naik cuma CDRA, mungkin rajanya kemarin yang naik return yang tinggi adalah PANI, ya, dan naik jadi 12%, ya, dan juga situ juga ada transportasi, itu masih kan agak kecil ya, mungkin ASA, jadi serat-serat di sini yang kita bisa akumulasi untuk jangka pendek adalah basic material dan juga energi. Sementara untuk cyclical, infrastruktur, finance, dan juga industrial mendingan untuk kita trading jangka pendek. Jadi kalau pengen yang lebih murah lagi ya cari teknologi, mungkin bisa buat 1-2 minggu ke depan ya, bisa rebound. Gotoh kan supportnya masih di 81, seperti leader lah. Oke, slide berikutnya di sini kita lihat, ini juga kita lihat saja ini kinerja saham dari terlihatnya masih didukung oleh BCA yang sekarang market cap-nya sudah di atas 1.000 triliun. Ya, BRI juga sekarang di atas 800 triliun. Ya, terlihat di sini rata-rata di sini dalam 1 bulan, 1 mingguan ini masih positif ya, saham-saham big cap di BCA, BRI, Bayan, Bank Mandiri. Ya, di sini juga ada Aman naik 33% seminggu ini. Ya, ini bisa kita cermati. Jadi kalau mau nanti materinya nanti bisa di-sharing aja. Oke, slide berikutnya di sini juga kita lihat top gainer 1 bulan ini. Jadi meskipun indeks kita konsolidasi, nggak ada masalah karena kita tidak trading indeks. Jadi kita lihat sini adalah mungkin saham-saham yang bagus kemarin yang rally ya, kayak Seger. Ini Seger nih kalau dari wave ini masih wave 3 ya. Di
Jadi artinya puncaknya nanti bisa lebih tinggi lagi. Panik juga sama masih wave 3, 5-nya nanti lebih tinggi lagi. Kayu juga aman, ya, yang kemarin juga mendekati target untuk Mansek ya. Kemarin kita lihat sih target fundamental yang terdekat adalah Mandiri Sekuritas di 4.200. Ya, Cuan, BDKN, Asia, Garuda juga sama. Yang kemarin dapat berkah karena ada isu merger dari Pak Erick Thohir. Udah tinggal kita hajarkan Anda, jadi cuma hati-hati saat ini kan masih sama volatile, ya, masih high risk. Karena cuma tidak ada isu merger dari PT, PJO, dan lain-lain. Nah, sementara ini yang kita bisa lihat juga, slide berikutnya adalah saham yang dibeli asing, yang ternyata naik semua ya. Bank Mandiri itu juga masih naik, dalam sebulan ini BRMS juga masih dibeli asing, ya. Asing sampai beli sampai 1,7 triliun. Ya, Bumi juga sama, 1,9 triliun juga, makanya masih tetap net profit ya. Yang paling beli awal bulan lalu. Ya. Juga ada film, juga Excel, Lisat, Kalapak, dan Repo, dan lain. Jadi kalau lebih simpelnya, kalau saya sih, kalau nggak mau ribet, karena saya yang simpel, ikutin aja saham-saham yang dibeli asing. Tapi ini ingat ya, ini view-nya untuk view 1 bulan, untuk trading jangka pendek atau scalping. Nah, berikutnya adalah sliding, singkat aja juga ini. Indeks kita masih dalam nih, kalau dari wave-nya kita masih sekarang masuk ke wave-nya ke XY ya. Jadi di sini masih konsolidasi. Ini saya pakai GAN juga pakai Vibo. Ya. Jadi artinya kita masih bolak-balik antara 6.550 sampai dengan 6.970 kuatnya ya. Jadi 6.970 kalau tembus itu balik lagi ke 7.050 sampai 7.130 ya kuatnya. Jadi kita berharap tadi malam kan Fed Powell juga kan sesuai ekspektasi ya, meskipun hawkish ya akan menaikkan suku bunga lagi, tapi sudah di price in, sudah diantisipasi oleh pasar. Istilahnya juga Senin, Selasa kemungkinan indeks rebound karena mengantisipasi dari tidak ada kejutan lain lah dari The Fed Powell, jadi seharusnya bisa menuju ke resist atas. Dan sekarang resistnya di 6.970 sampai dengan 7.058, sementara kalau untuk supportnya berada di 6.825 sampai 6.758. Nah, saat berikutnya juga kita lihat ya, tapi ini sebenarnya untuk ini aja, ini untuk target akhir tahun ya. Jadi target tahun kita masih downgrade untuk tahun 6.907.000. Nah, saya pikir saya doang yang downgrade indeks sejak awal tahun ya. Ternyata kemarin Mansek ikutan. Ya, Mansek Sekuritas juga downgrade dari 75 sampai dengan 7180 untuk akhir tahun 2023. Oke, slide berikutnya. Di sini kita lihat ini indeks kita lihat ya. Daily-nya naik ya, tapi weekly monthly-nya konsolidasi. Jadi ini yang mendorong kenapa indeks kita masih bolak-balik. Jadi aman lah, makanya tadi banyak saham-saham bagus seperti kayak Sengger, Pani, kayak BRMS, Bumi, dan lain-lain naik ya, karena indeks kita masih konsolidasi di blue chip-nya, mau tidak mau fund-fund atau retail masuk ke saham-saham lapis 2, lapis 3. Oke, berikutnya kita di sini, nah ini contohnya wave-nya juga. Ya. Ini dari komoditas, ya. Crude oil wajar lah turun dulu ya, kemarin 80, 98, nanti akan nilai lagi di atas 84 sampai dengan $90. Ya, jadi ini wave lebih koreksinya ya. Jadi wave ini kita bisa korelasikan juga dengan indikator MACD atau juga dengan pola dari chart pattern-nya. Call juga masih akan naik lagi nanti. Naik lagi di sini tadi kita sih masih 160 sampai $190 per metric ton, mungkin bisa lebih. Tapi kalau dari wave ini yang normalnya aja ya. Setelah kemarin break di atas 140, jadi harusnya masih bisa naik juga, memberikan berkah juga untuk bisa hold saham-saham barang. Ya, CPO hati-hati ya, di sini malah beda story-nya. Kalau dari wave-nya ya setelah ini naik nanti akan turun lagi nanti di bawah 6.500 sampai 6.200 ringgit. Jadi makanya sekarang banyak saham-saham CPO sekarang lagi berada di support. Nah, gold sama juga kita prediksinya rebound dulu ya. Jadi mungkin berkah dari Fed Powell tadi malam juga sepertinya baik. Teknikalnya kan saya bikin dari beberapa hari yang lalu ya, sebelum testimoni Fed Powell. Jadi ini rebound dulu, nanti akan terjun lagi. Jadi hati-hati yang punya saham metal, terutama gold dan nickel, ya belum bottom. Ya. Oke, slide berikutnya lihat di sini. Nah, ini juga yang banyak orang lupa, tapi ini paling akurat. Berapa kali saya bisa memberikan prediksikan bottom dan juga peak-nya indeks global, indeks. Ya, minggu lalu di situ lihat ini level ini di fear and greed ya, indeks ketakutan dan juga ketamakan. Jadi kalau kita udah naik di atas, ya minggu kemarin indeksnya sudah 80. Jadi emang minggu kemarin itu harusnya udah take profit. Itu terjadi di Dow Jones, kemarin di Nasdaq, ya makanya pada tenggelam ya wajar karena sudah. Nah, sekarang berada di netral.
tengah-tengah ya. Di tengah-tengah, jadi artinya sekarang ini masih bisa hati-hati, jadi mendingan fokus kita ke saham-saham sebelum lapis ketiga, karena saham-saham blue chip masih agak rawan ya, karena ini sudah masuk ke area netral ke bearish. Nah, jadi memang harus kita cermati lagi untuk trennya sendiri globalnya. Ini buat oleh dari CNN TV, di website bisa dibuka. Jadi ini juga bisa di crypto juga ada ya, tapi saya rasa lebih fokus untuk ke sahamnya dulu. Nah, tahun lalu masih 558, jadi artinya tahun ini Agustus ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Yang mungkin ada banyak isu tadi, inflasi dan the Fed dan macam-macam. Oke, berikutnya, nah sekarang kita masuk ke sahamnya. Ya. Nah, kenapa pilih Adaro? Ya Adaro karena tadi dibilang kan, dari awal tadi pertama Adaro bisa naik, yang mungkin kita fokus ke teknikalnya aja ya, kalau fundamentalnya panjang. Ya. Pertama, fundamental teknikalnya sendiri di sini harga minyak lagi naik, yang meskipun koreksi ini adalah batas akan dihai lagi. Yang kedua juga harga batubara juga rebound, jadi ini akan memberikan positif. Jadi ini kalau koreksinya nih versi 4. Ya. Ini satunya kemarin pas support pertama yang atas turun ke bawah, kedua yang ke atas kemarin tertingginya kemarin 780, sekarang koreksi ke 2660. Ini koreksi 4. Jadi artinya kalau bagi trader ya harusnya ini saatnya kita cicil beli dengan stop loss yang di bawah 2480. Untuk Adaro targetnya sini 2580 sampai dengan 2980 itu pas di 200 hari moving average. Jadi cocok lah. Di situ juga membentuk pola cup and handle ya, karena di chart sebelumnya yang kiri itu polanya pola cup ataupun pola cangkir. Ya. Jadi wajar ini seperti dulu bermakin jual lagi karena mengikuti dari kinerja harga minyak dan juga harga batubara. Nah sementara gimana dengan Akra? Ya, minyak naik tapi Akra tempat turun ya wajar karena wave-nya masih wave turun. Ya, tapi kalau lihat dari channelingnya seharusnya sih masih bisa kita cermati untuk stop loss-nya murah. Akra ini dibuat 1455, targetnya 1335 sampai dengan di sini targetnya ke 1440. Jadi memang bisa cermati untuk Akra, untuk kita cicil beli, stop loss yang murah, targetnya bisa 1/2 lah. Ya. Jadi itu dari saham energi, minyak dan juga dari batubara. Nah, slide berikutnya kita lihat di sini, ya. Nah BRI dan Mandiri. Sebelumnya kalau di sosial media saya sendiri, kemarin sudah membahas BCA. Nah sekarang gantian ke BRI. Nah, lihat di BRI di beberapa kali dan 6 kali tidak tembus-tembus di atas 5.50. Kenapa tadi kita lihat kan? Dari rotasi sektor itu finance itu sudah berat naiknya, makanya wajar, makanya kenaikannya mesti gantian, jadi nggak mungkin semuanya naik. Jadi sekarang ini yang akan berdiri breakout adalah pertama yang Mandiri, ya Mandiri masih tetap dan tahun kemarin the king-nya ya, kemarin tuh the king-nya blue chip lah, 50%. Nah, kita lihat apakah blue chip-nya di Mandiri bisa naik 50% lagi, seperti yang agak berat. Ya kalau 50% dari 5.000 dan 50 minimal dia harus naik 7.500. Tapi kalau lihat di sini jangka pendeknya Februari September ini kalau ada break di atas 6.025 targetnya sini adalah 6.200 sampai 6.350. Supportnya berada di 5.600 sampai 5.300. Jadi seharusnya untuk Mandiri dan BRI ini bisa kita jual beli. Dan BRI resistnya di 5.50, supportnya 5.350. Jadi mendingan kita trading aja. Ya kalau kita fokus ke dua saham ini aja sebulan bisa sampai 5% lumayan lah. Ya fokusnya sekuat aja, ngototin untuk BRI Mandiri ini di saat yang lain geraknya lebih cepat. Ingat tadi kan dari sektor lainnya sendiri dia masih lemah, dari rotasi sektornya beda dengan teknikalnya. Oke, berikutnya di sini kita lihat Aces. Di sini berikutnya kita Aces dan Pegas. Ya, ini agak berlawanan nih. Aces karena kita pilih karena di sini melihat ini masih koreksi 4 ya ABC, jadi 5-nya nanti akan bisa menuju ke 840 sampai 940. Karena tadi kan didukung juga tadi dengan rasio sektornya, tapi Sakeko itu masih di level leading baik untuk weekly-nya. Jadi dengan waktu aja Aces breakout di atas 95 ya, sampai nanti juga akan diikuti juga oleh saham lain, contohnya kayak ERA, nanti juga MAPI, PPF, MAPA dan lain-lain. Supportnya berada di 715 sampai 650. Jadi terlihat di sini untuk jangka pendek ini lihat dari MACD-nya sih sudah distribusi ya. Cuman tapi kalau untuk bulan September saya pikir masih bisa di-high lagi di atas 7950 sampai dengan 840, sampai dengan 950 dari target ini ya target pattern-nya. Nah Pegas bagaimana? Nah Pegas lihat di situ pas mentok, jadi kita lihat di sini ya Pegas ya. Di sini
high kemarin di 15.10 itu sama dengan waktu bottomnya di Maret tahun 2022. Jadi makanya dimentok kemarin karena itu ada resist di situ, dan juga ada resist juga di 200 moving average 15.40. Jadi wajar koreksi dulu. Ini telat, ini kelihatan gampang nih ya. Ini koreksi 4-nya kelihatan jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kemarin nolnya kan ada di 12.55, kalau by wave naik sampai dengan 14.20, turun sampai dengan 13.50, wave 2, 3-nya kemarin naik cepat ya, kencang sampai 15.30, turun kemarin sampai dengan 14.650. Nah sekarang ini bisa untuk kita emulasi di area support yang hijau itu, nah stop lossnya di bawah 13.55, targetnya sini 15.40 sampai dengan minimal 16.10 sampai 16.40 untuk Pegas, karena dibutuhkan dengan kenaikan harga energi. Mungkin kalau lihat harga gas futures di investing.com, ini kan saya pakai investing.com, itu masih turun ya, tapi kalau dari chart gas di Europe itu udah harganya udah melonjak tinggi. Jadi ada dua perbedaan antara US sama Europe. Europe kan biasanya sekarang lebih rentan ya dari kenaikan harga gas. Oke, berikutnya nah itu setelah gas, nah dan juga tadi retail. Nah sekarang kita lihat saham-saham yang oversold karena waktunya juga terbatas. Jadi kita di sini saham oversold adalah Astra, ada BCA. Yang oversold ini lihat dari indikator stokastik, nah, areanya sudah murah ya, jadi seharusnya sudah membantu. Tapi kalau dari wave sih belum bottom. Contohnya kayak SI ya, seharusnya juga bisa tembus di bawah 5450 sampai dengan 5300. Kita bisa beli. BCA pun sama ya, lihat itu juga, lihat ini kemarin naik ya, candle merah itu naik untuk kondisi B, C-nya nanti akan turun di bawah garis merah di 9125 sampai dengan 9000 untuk kita beli lagi. Cepin juga sama ya, jadi kalau Cepin udah turun berarti indikatornya juga Jeva juga sama. Dan Goto ya, jadi memang Cepin juga bisa kita kalkulasi di levelnya di antara 5100 sampai dengan 4.900. Sementara Goto terlihat juga di sini ya. Kalau dari wave-nya terlihat sekarang ini lagi wave bottom, wave 5 ya, tapi minor ya, bukan yang major ya. Jadi artinya sekarang ini memang harusnya cicil beli 8185 untuk Goto ya, stop loss yang mulai di bawah 81 sampai 77. Kemarin juga sempat kita singgung juga, kita buat juga dengan satu Goto. Jadi breakout-nya berada di 93 sampai 98 resist. Jadi kalau untuk scalping bisa untuk Goto, tapi nunggu dulu di antara di bawah 85 sampai 81, stop loss di bawah 77. Ini secara teknikalnya ya. Inco juga sama ya. Inco tidak mengikuti jejak teman-temannya MDK kemarin dari bond dan juga Antam sudah rebound ya. Inco masih turun, tapi lihat di sini wave A-nya sudah selesai. Jadi harusnya ini Inco yang memberikan peluang juga untuk rebound ya. Minimal sampai dengan 6.300 sampai 6.450 untuk koreksi B sebelum nanti ya sell off lagi. Jadi artinya untuk September ini ya, minggu depan juga September ini Inco bisa tercicil beli, stop loss di bawah 6.000. Mika juga sama dari sektor health. Terlihat juga sudah breakout di atas kemarin 2730. Jadi seharusnya masih bisa kita cermati untuk dengan stop loss di bawah 2.600. LSIP, seperti kita bilang tadi, sektornya sendiri udah masuk distribusi, Nasdaq Apple ya. Jadi bagusnya untuk kita cicil beli, tapi pikir LSIP ya, jangan yang suka ya, di fokusnya sekarang jualan juga di SG, biasanya di TPAG ya. Telkom juga sama ya, kemarin juga sempat yang tertinggi sampai dengan 3840, range-nya masih di bawahnya masih 3680. Hati-hati untuk Telkom ini, koreksi 5-nya belum selesai ya. Ya kalau kita mau trading ya bisa dilakukan antara 3680 sampai 3860 ya 3840-an, tapi untuk jangka menengah hati-hati ya, bottom wave-nya 5-nya belum selesai, jadi artinya masih bisa di bawah 3580 sampai dengan 3580 kita cicil beli. Tadi udah dilihat kan, jadi intinya di sini dari 8 saham oversold, sebenarnya banyak lagi saham oversold, banyak konstruksi udah pada di bawah semua, properti juga masih ada, ada saham-saham seperti kayak metal gitu ya, contohnya kayak PSAB, contohnya juga saham seperti kayak TIS masih underperform. Oke, ya mungkin itu aja ya. Mungkin yang terakhir mungkin kita lihat untuk ini aja. Jadi ini cycle-nya Dings Jadwal Effect, Selling in Go Away ya, Halloween Effect. Ini harus kita kan harus tahu juga
Jadi kapan kita bisa masuk untuk jangka menengah, kapan kita harus hindari untuk journal effect, misalnya positif 70% itu journal effect index naik. Sell in go away. Kenapa sell in go away? Ya wajar, karena dari Januari ke April itu karena puncaknya dividen dan jual peran keuangan kuartal pertama itu ya market biasanya trader atau investor profit taking dulu. Makanya yang terjadi sell in May. Tapi efeknya terbatas. Naik lagi nanti sampai dengan Halloween effect. Halloween effect itu pas hari Halloween. Ya, pas tanggal 30 Oktober di US, tapi kalau di Indonesia ini 31 November. Itu untuk jangka menengah selalu positif dari November sampai dengan Maret. Jadi kalau kita collect dari bulan November sampai dengan Maret itu selalu positif dalam 5 tahun terakhir, meskipun kemarin ada COVID tahun 2020. Karena COVID kan masuknya di Maret, jadi Maret pas, jadi meskipun ada COVID tahun 2020, jadi kalau kita melakukan aksi beli ya, atau akumulasi untuk investing jangka pendek di Halloween effect itu masih tetap profit. Novemberin biasanya market akan mengalami koreksi karena tadi kita lihat tadi yang tabel yang pertama banyak merahnya, wajar karena biasanya kalau Agustus September itu koreksi, Oktober atau naik tinggi, nah setelah itu November akan mengalami aksi tinggi, koreksi wajar saja untuk nanti naik menjelang window dressing nanti bulan Desember atau kuartal 4 ya, akhir tahun. Ini lagi ada namanya Santa Claus Rally. Nah, event-event yang penting, kemarin kan kita lihat laporan keuangan sudah selesai semua, rata-rata yang cap-nya sudah selesai, terus nanti ke dividen, dan juga data ekonomi kita lihat nanti Bank Indonesia akan meeting lagi tanggal 21 September. Dan the Fed, yang market agak gonjang lagi, nanti seminggu sebelumnya misalnya, jadi kalau kita trading, lihat dari data ekonomi, ya misalnya seminggu akan gonjang lagi, contohnya kayak kemarin sebelum Fed Powell ya, market gonjang ganjing, positive sell off, indeks kita cepat koreksi ke bawah 6.900. Ya, jadi the Fed meeting nanti the next tanggal 19 sampai 20, jadi aman lah. Ya, jadi sebelum the Fed tadi tanggal 19-20, market masih bisa rally dulu sampai dengan akhir bulan September ini. Berikutnya energy show dan lain-lain, siklus 4 tahun dan 10 tahun untuk property mining dan juga sempat orang belum disinggung tadi ya mengenai apa namanya ARB semester kedua. Hati-hati. Itu nanti mulai 4 September itu 35%. Ya. Tapi saya pikir nggak ada khawatir ya, selama kita beli sahamnya bagus, ya, teknikalnya juga bagus, bagi kalau ngerti wave dan yang ngerti supply dan demand, saya pikir nggak ada masalah, karena sampai sekarang pun juga 25%, semester pertama pun aman-aman aja, saham-saham banyak yang malah yang lebih tinggi daripada yang turun. Gitu. Oke, ini pas ya cerita ya, jadi emang pas 10 menit. Oke. Jadi mungkin semoga bisa membantu. Jadi untuk September ini secara keseluruhan sih masih naik terbatas. Meskipun ada semester 1-2, tapi saya pikir dari cycle-nya dan dari teknikalnya menjadi isu yang ada, saya pikir juga indeks kita masih tetap bertahan, tapi tetap kita fokusnya ke saham-saham tapi sebuah plus 3 itu. Jadi yang bisa cermati adalah sektoralnya tadi mungkin basic material, industrial, juga ada finance, juga ada sektor retail dan media, di situ juga ada energi. Saya pikir 6 sektor bisa kita koleksi, sementara sektor yang lainnya mungkin kita cicil dulu. Itu cerita. Jadi ini sudah waktunya juga ya, Oke. ya, terbatas. Masih panjang Pak waktunya, jadi mungkin nanti kita akan ngisi dengan Q&A. Nah ini teman-teman profil Pak Andri, jadi buat yang suka teknikal, mau dapat info-info terbaru, Pak Andri rajin sekali ngepost di Instagramnya beliau. Jadi silakan di follow, jadi biar bisa juga sama-sama teredukasi ya di sini ya Pak ya. Kebetulan gini Pak, ini ada pertanyaan dari teman yang dari YouTube ya. Izin bertanya Mas Andri, untuk minggu ini saham yang bisa ditradingkan harian katanya. Ada nggak Pak saham-saham yang bisa ditradingkan harian yang mungkin secara teknikalnya itu menurut kekerannya Pak Andri ini ada yang menarik nih buat diperhatiin? Sebenarnya banyak ya, jadi kalau dibilang kalau kita lihat di sini kalau untuk yang bagus ya. Iya. Banyak misalnya kemarin yang masih naik, banyak kemarin kayak Wins kemarin sempat naik kata tingginya kemarin sekitar 555 dari 460. Cuman kemarin kan hati-hati closingnya di bawah,
ya 520. Jadi bentuk polanya, pola project candle-nya tuh mirip pola candle Paris pin bar, pola shooting star. Jadi mungkin agak fleksibel. Jadi bisa kita pilih nanti di bawah 500 kita beli bids. Pani juga masih akan rally lagi ya. Pani juga kalau lihat sini masih bertiga, walaupun kita menengah sih ada masalah. Tapi kalau trading ya kita cepat-cepat lah, tetap saja. Buat trading. Kalau sekarang ini masih kita cermati untuk trading jangka pendeknya. Ya, Pani kalau saya lihat masih bisa 3.500 sampai 4.000 ya. Untuk swingnya juga, ya segar juga sama, itu masih wave 3, jadi artinya masih bisa kita lanjut lagi ke 1.500 sampai 2.000. Tapi hati-hati ini sama-sama sudah mahal semua.